Kisah Santa Margaret Maria Alacoque. Margaret Maria lahir pada tahun 1647 di Jetnos, kota kecil di Burgundy, sebagai anak tunggal. Ayahnya, Philibert Alacoque, adalah seorang notaris yang sukses. Keluarganya memiliki rumah di pinggir kota dan tanah pertanian, dan juga memiliki koneksi kepada para bangsawan. Margaret sering menghabiskan waktu dengan ibu baptisnya, yang juga adalah tetangganya, yang bernama Countess dari Courchevel. Sayangnya, pertemuan ini tidak berlangsung lama karena Countess meninggal secara tiba-tiba, dan kemudian ayahnya juga meninggal ketika Margaret berusia 8 tahun. Ketika ayahnya wafat, membuat keluarganya menjadi limbung. Margaret lalu bersekolah di sekolah yang dikelola oleh para biarawati urbanis di Charolles. Margaret menyukai kehidupan yang tenang di biara. Para biarawati sangat terkesan dengan kesalehan Margaret dan memperbolehkannya menyambut komuni pada usianya yang ke-9 tahun. Tak lama setelah itu, Margaret terkena sakit rematik sehingga ia harus terbaring di tempat tidur selama 4 tahun. Maka, Margaret dibawa pulang ke rumah, dan ketika itu kerabat ayahnya datang ke rumah mereka dan mengambil alih pengaturan rumah dan lahan pertanian mereka. Kemudian, Margaret dan ibunya diacuhkan dan dianggap sebagai pembantu rumah tangga. Dan pada usianya yang ke-17 tahun, keluarga Margaret mampu mendapatkan kembali kendali atas aset keluarga mereka. Lalu, ibunya Margaret mulai mendorongnya untuk menjadi lebih sosial dengan harapan Margaret akan menemukan suami yang cocok. Namun, Margaret justru membuat keputusan untuk menjadi seorang biarawati. Dan pada usia 22 tahun, Margaret mengucapkan kaul di biara visitasi di Paray Le Monial. Ordo tersebut didirikan oleh Santo Franciscus dari Sales, dan ordo tersebut terkenal dengan kerendahan hati dan tidak mementingkan diri sendiri. Sebagai novis, Suster Margaret sangat unggul dalam kebajikan ini. Kemudian, Suster Margaret menambahkan namanya dengan nama Maria ketika ia mengucapkan kaulnya. Suster Margaret juga selalu bermati raga selama sepanjang hidupnya. Dan selama berada di biara ini, Suster Margaret menerima beberapa wahyu pribadi dari hati kudus Yesus. Penglihatan-penglihatan ini menunjukkan kepadanya bentuk devosi. Ciri-ciri utamanya adalah penerimaan komuni kudus pada hari Jumat pertama setiap bulan, adorasi ekaristi selama jam kudus pada hari Kamis, dan perayaan pesta hati kudus. Tuhan Yesus meminta kasih-Nya menjadi nyata melalui Margaret. Dalam penglihatannya, Margaret diperintahkan untuk menghabiskan 1 jam setiap hari Kamis malam untuk merenungkan penderitaan Yesus di Taman Getsemani. Sebuah praktik yang dikenal sebagai jam kudus yang kemudian menyebar luas. Pada bulan Desember 1673, Yesus menampakkan diri lagi kepada Margaret. Saat itu, terlihat olehnya, Yesus tampak di hadapannya dengan pakaian yang bercahaya, dadanya terbuka, hatinya terlihat terang dan jelas sekali. Di atas hati suci itu ada api yang menyala-nyala, dan di tengah-tengahnya terlihat sebuah salib indah. Di sekeliling hati ilahi terbentuklah mahkota duri yang panjang dan tajam. Hati Yesus yang maha suci tembus. Lukanya lebar dan dalam. Darah menetes keluar dan jatuh ke atas tepi lengan bajunya yang bercahaya, seakan-akan bertahta permata yang mulia dan sangat mahal. Dengan satu tangan kanannya, Yesus menunjukkan hatinya yang ajaib, sementara dengan tangan kirinya, Yesus memberkati Margaret.
dari telapak tangan itu memancar ikatan cahaya. Dalam penampakan itu, Yesus meminta untuk menganjurkan doa khusus kepada hati kudus Yesus. Sebab inilah tanda cinta kasih Tuhan kepada manusia. Pada tiap-tiap bulan, pada hari Jumat pertama, Yesus datang menampakkan hati ilahinya, dan kadang-kadang luka-luka yang lain kelihatan pula. Tetapi tiap-tiap hari itu, Yesus memperlihatkan kesedihannya karena cintanya tidak diterima umat manusia. Sekali peristiwa, dalam sebuah penampakan kepada Margaret, Yesus menunjukkan dua jenis kehidupan, yaitu yang pertama adalah jenis kehidupan yang penuh kenikmatan, kebesaran, dan kehormatan. Sedangkan jenis yang kedua merupakan kehidupan penuh sengsara, kesedihan, dan kesusahan. Saat itu, Tuhan Yesus meminta supaya Margaret Maria memilih salah satu kehidupan tersebut. Akan tetapi, Suster Margaret menjawab, "Tidak akan kupilih yang manapun, kehendakmu sajalah yang akan kuturuti." Dan saat itu, wajah Yesus dilihatnya semakin berseri, dan kemudian Yesus mengatakan, "Jika demikian, terimalah tanda kasih-Ku yang maha besar." Kemudian diberikannya kepada Suster Margaret jenis kehidupan yang kedua, yakni kesengsaraan, kesedihan, dan kesusahan. Sejak saat itu, amat banyaklah penderitaan yang harus dipikul oleh Suster Margaret, sehingga ia mencapai kesucian hidupnya. Tanda kasih Yesus berupa 12 janji hati kudusnya, yaitu pertama, Aku akan menganugerahkan karunia yang dibutuhkan dalam suatu keadaan mendadak. 2. Aku akan mengaruniakan damai dalam keluarga-keluarga mereka. 3. Aku akan menghibur mereka dalam segala penderitaan. 4. Aku akan menjadi tempat berlindung bagi mereka sepanjang hidup, khususnya pada saat menghadapi maut. 5. Aku akan mencurahkan berkat atas usaha mereka. 6. Para pendosa akan menemukan dalam hatiku sumber dan samudera belas kasihan yang tak terbatas. 7. Orang-orang yang dingin hati akan memperoleh karunia semangat kerajinan untuk berbuat baik. 8. Orang-orang yang bersemangat dan rajin akan berkembang dengan cepat menuju kesempurnaan yang tinggi. 9. Para imam akan memperoleh karunia-karunia agar mereka sanggup melunakkan hati yang paling keras dalam dosa. 10. Aku akan memberkati rumah-rumah di mana patung atau gambar hatiku yang terkudus ditempatkan dan dihormati. 11. Nama setiap orang yang menyebarluaskan penghormatan ini akan tertulis di dalam hatiku dan tak akan pernah terhapus. 12. Aku tak akan membatalkan sedikit pun karunia-karunia bagi semua orang yang ingin memperolehnya dalam hatiku. Melalui Suster Margareta, Yesus juga menyampaikan sebuah janji agung, yaitu, Aku menjanjikan bahwa cintaku yang maha kuasa akan mengaruniakan anugerah kepada setiap orang yang menyambut komuni suci pada 9 hari Jumat pertama berturut-turut. Mereka akan meninggal dengan selamat. Itulah janji Yesus yang harus disebarluaskan. Lalu Suster Margaret mengungkapkan pengalaman mistiknya kepada atasannya, Murder de Solmes, superiornya, bahwa Tuhan Yesus memilihnya untuk menyebarkan devosi hati kudus Yesus. Namun superiornya itu menegurnya karena menganggapnya pongah, yaitu sombong atau angkuh. Suster Margaret juga berjuang untuk meyakinkan orang lain tentang validasi penampakannya, bahkan kepada orang yang ada di komunitasnya sendiri. Sekelompok teolog juga menyarankan kepada Suster Margaret agar Suster Margaret dapat makan lebih banyak. Bahkan orang tua dari anak-anak yang Suster Margaret instruksikan juga mulai menganggapnya penipu. Kemudian Suster Margaret menjadi begitu terpukul sampai ia ambruk dan menderita sakit parah sehingga nyawanya pun terancam. Namun Mother superiornya menyadari
bahwa ia mungkin telah salah dan berjanji bahwa jika Margaret dapat melewati masa kritisnya, ia akan menganggapnya sebagai suatu tanda bahwa penglihatan-penglihatan dan pesan-pesan tersebut benar berasal dari Tuhan. Dan setelah Suster Margaret pulih, Mother de Salmes, superiornya itu, mengundang 2 orang teolog dari Yesuit dan Benediktin untuk mendengarkan kisah dari Suster Margaret. Kemudian, Father Claude de la Colombière berbicara dengan Suster Margaret, dan Father Claude yakin akan keotentikan wahyu-wahyu tersebut. Lalu Father Claude menulis tentang Suster Margaret dan memulai devosi hati kudus di Inggris. Namun, di biaranya, Suster Margaret masih menerima cemooh dari orang-orang di sekitarnya. Dan pada tahun 1681, Father Claude kembali ke biara dan meninggal dunia di tahun berikutnya. Suster Margaret kemudian ditunjuk sebagai asisten bagi kepala para novis oleh Mother Superior yang baru. Sementara itu, cemoohan telah merendah setelah tulisan-tulisan dari Father Claude yang menjadikan sebagai tugasnya sendiri untuk meluaskan kepada dunia pengalaman-pengalaman dari Suster Margaret. Dan pada usia yang ke-43 tahun, saat memasuki term kedua sebagai asisten superior, Suster Margaret jatuh sakit dan Suster Margaret pun wafat setelah menerima sakramen perminyakan pada tanggal 17 Oktober 1690. Kata-kata terakhirnya adalah, "Aku tidak memerlukan apa-apa, tetapi hanya Tuhan, dan agar aku dapat menghilangkan diri dalam hati Yesus." Setelah kematiannya, devosi kepada hati kudus diadopsi oleh para Yesuit, tetapi tetap kontroversial di dalam gereja. Praktek ini tidak diakui secara resmi sampai 75 tahun kemudian. Namun, Suster Margaret Maria Alacoque adalah topik diskusi lama setelah kematiannya. Orang-orang berbicara tentang misi dan kualitasnya, wahyu dan pepatah spiritualnya, serta ajaran tentang hati kudus. Dan pada tanggal 18 September tahun 1864, Suster Margaret Maria dibeatifikasi oleh Paus Pius ke-9. Dan ketika makamnya dibuka, beberapa tahun kemudian, 2 penyembuhan segera terjadi dan tubuhnya dibaringkan tanpa cacat. Suster Margaret Maria secara resmi dikanonisasi pada tanggal 13 Mei 1920 oleh Paus Benediktus ke-15, dan pada tahun 1928 Paus Pius ke-11 menegakkan posisi gereja mengenai kredibilitas di balik visinya tentang Yesus Kristus. Ia menyatakan Yesus mewujudkan dirinya kepada Suster Margaret dalam fitur utama devosi kepada hati kudus adalah penerimaan komuni kudus pada hari Jumat pertama setiap bulan, adorasi Ekaristi selama jam suci pada hari Kamis, dan perayaan pesta dari hati kudus. Suster Margaret Maria adalah santa pelindung para penyembah hati kudus, mereka yang menderita polio dan kehilangan orang tua. Hari rayanya dirayakan pada tanggal 16 Oktober. Devosinya kepada hati kudus Yesus yang kita ketahui ini sudah dimulai sejak tahun 1672, dimulai oleh Santa Joanna, dan di beberapa kesempatan Yesus menampakkan diri kepada Santa Margareta ini dan menjelaskan tentang devosi kepada hati kudusnya sebagaimana dikehendakinya agar dilakukan oleh umat. Demikian kisah dari Santa Margaret Maria Alacoque yang menyebarkan devosi hati kudus. Dan untuk isi doa-doanya akan aku share di next video. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi iman buat kita semua. Mengikuti Yesus tidak mudah, tetapi pada akhirnya akan bahagia jika kita benar-benar percaya, benar-benar setia mengikuti ajaran dan kasih-Nya. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.